Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Neraka jahanam adalah neraka dengan tingkat paling tinggi dan dikhususkan bagi orang-orang yang melakukan dosa besar. Api neraka yang ada di dalamnya ternyata dijelaskan. Hadis memiliki waktu-waktu tertentu untuk dinyalakan. Neraka ini memiliki dasar yang sangat dalam atau keadaan yang gelap dan hitam sehingga disebut dengan neraka jahanam. Bukti dalamnya neraka ini dapat dilihat dari hadis Nabi yang dinukil dari Abu Hurairah. Ia berkata, kami bersama Rasulullah, tiba-tiba terdengar suara benda jatuh. Beliau bertanya, tahukah kalian suara apa itu? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian beliau bersabda, itu adalah suara batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun lalu. Dan baru sekarang batu itu sampai dasarnya. Hadis riwayat Muslim. 3 waktu api jahanam dinyalakan. Yang pertama, 1. Setiap tengah hari. Berdasarkan sumber hadis pertama, neraka jahanam dinyalakan setiap tengah hari. Hadis yang menerangkan bersumber dari Amr bin Abasah yang mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunaikan sholat subuh dengan lekas sebelum matahari terbit dan naik, karena matahari itu terbit di antara sepasang tanduk setan, dan pada waktu itulah orang-orang kafir sedang bersujud kepadanya. Kemudian sholatlah lagi, karena sholat pada waktu itu disaksikan oleh para malaikat sebelum muncul bayangan yang sejajar dengan tombak. Kemudian sholatlah lagi dengan segera, karena pada waktu itu neraka jahanam sedang dinyalakan dan menjelang munculnya bayang-bayang, maka sholatlah lagi. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain dengan redaksi serupa juga menjelaskan hal ini. Hadisnya bersumber dari Syafwan bin Al-Attaha dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika matahari terbit, sholatlah sampai ia sejajar dengan posisi kepalamu seperti tombak. Dan jika matahari dalam posisi seperti itu, maka pada saat itulah jahanam sedang dinyalakan dan pintu-pintunya sedang dibuka sampai ia bergeser dari sisi kananmu. Hadis riwayat Ahmad. Abu Hurairah radhiyallahu an juga menceritakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senada, apabila siang sampai di pertengahan, maka segeralah solat sebelum matahari condong ke arah barat, karena pada waktu itu jahanam sedang dinyalakan dan panas yang sangat terik itu berasal dari mendidihnya uap jahanam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, murka atas dosa manusia. Nyala api neraka jahanam juga dipicu dari dosa-dosa yang diperbuat manusia. Hal ini sesuai dengan penafsiran para ulama terkait surat At-Takwir ayat 12 sampai 14. Wa idal jahimu su'irat wa idal jannatu uzlifat alimat nafsum ma akhdarat, yang artinya apabila neraka jahanam dinyalakan dan apabila surga didekatkan, setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.
Qatadah berpendapat yang dikutip oleh Sa'id bin Bashir dalam tafsir At-Tabari, neraka dinyalakan oleh murka Allah dan dosa-dosa manusia. Sebaiknya Jahannam kian menyala-nyala dan kian bertambah jenis siksanya akibat banyaknya dosa atau kesalahan manusia dan murka Allah kepada mereka. Demikian penjelasan yang diterjemahkan Luqman Al-Hakim, Sultan Mufid dan Miftahuddin dalam buku Faisal Basir. Yang ketiga, setelah ada penghuni, terakhir api neraka Jahannam dinyalakan setelah para penghuni masuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 97. Siapa yang dianugerahi petunjuk oleh Allah karena kecenderungan dan pilihannya terhadap kebaikan, dialah yang mendapat petunjuk. Siapa yang dia sesatkan, engkau tidak akan mendapat penolong-penolong bagi mereka selain dia. Kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan wajah tersungkur, dalam keadaan buta, bisu dan tuli. Tempat kediaman mereka adalah neraka Jahannam. Setiap kali nyala api Jahannam itu akan padam, kami tambah lagi nyalanya bagi mereka. Ibnu Qutaibah menafsirkan penghuninya menjadi bahan bakar dari neraka tersebut. Bila penghuninya sudah menjadi arang, maka akan diciptakan lagu dalam bentuk baru hingga api Jahannam kembali melumatnya. Al-Quran menjelaskan beberapa penghuni neraka Jahannam ini, diantaranya orang-orang yang berdosa besar, orang-orang yang durhaka kepadanya, orang munafik, orang yang suka mengikuti langkah-langkah setan, hingga orang-orang yang bakhil atau pelit. Bukti keberadaan neraka Jahannam salah satunya dijelaskan dalam surat Al-Hijr ayat 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan artinya, dan sungguh Jahannam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka pengikut setan sebelumnya. Semoga penjelasan tentang neraka Jahannam ini kita semakin untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu istiqomah menjalankan semua apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan ridho darinya dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.